Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan beberapa nikmat pada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita minad dhulumati ilan nur. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, bertemu kembali dalam acara tausiah harian pada sore hari ini. Marilah kita bersama-sama membahas, mempelajari tentang sikap seorang beriman dalam menghadapi musibah. Musibah berasal dari bahasa Arab asobah, yang berarti menimpa atau mengenai. Jadi menurut bahasa, musibah itu bisa positif dan negatif. Jadi yang menurut pikiran, penglihatan, dan perasaan kita hal-hal yang baik, yang menyenangkan, membuat kita bahagia, kita bisa tersenyum, itu juga musibah. Juga yang kelihatannya, yang kita rasakan, sedih, menyakitkan, tidak senang, was-was, kecewa, itu juga musibah. Di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman tentang musibah. Ada kata musibah 10 kali dalam Al-Quran, yang artinya musibah dalam Quran itu adalah sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Jadi kita tidak suka, benci jiwa kita terhadap hal-hal yang menimpa pada kita. Itu adalah musibah dalam Al-Quran. Kita sebagai orang beriman, bagaimana sikap kita kalau kita menerima musibah? Kami yakin dan percaya bahwa manusia di dunia tidak akan lepas dari musibah. Apapun yang terjadi, musibah terhadap kita adalah kehendak Allah. Kita tidak bisa lari dari kehendak Allah. Seberapa kuatnya kita menghindari, kalau sudah kehendak Allah pasti akan terjadi. Dan semua ini tidak suatu kebetulan, tetapi ini adalah seizin Allah apa yang terjadi, karena Allah Maha berkehendak. Kita sebagai orang yang beriman harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa semua yang dikehendaki oleh Allah adalah baik.
Dalam Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qila lil ladzina taqaw mada anzala rabbukum qalu khair. Jadi mereka orang beriman itu apapun yang terjadi yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita adalah baik. Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Sesuai dengan firman Allah bahwa innallaha la yadlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menzalimi manusia syai'an sedikit pun, tidak akan menzalimi. Walakinnan nasa anfusahum yadlimun, tetapi manusia itu sendiri yang menzalimi diri sendiri. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, dalam menghadapi musibah manusia itu ada 3 macam sikapnya. Ada 3 tipe dalam menghadapi musibah. Yang pertama adalah jika ada musibah menimpa kita, mereka akan mengeluh, bersedih, akan menampakkan dirinya yang lungset kusut, ya. Jadi tidak bergairah apapun dan selalu berkata, mengapa ini terjadi pada diri kita? Banyak mengapa tidak terjadi pada orang lain? Mengapa sampai seperti ini saya? Ini adalah tipe yang pertama. Masalah kalau datang musibah dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, atau dalam organisasi, ada hal-hal yang tidak baik, dia akan putus asa, selalu mengeluh. Padahal Allah di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata mengeluh. Yang kedua, jika ada musibah, bersabar. Orang beriman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita harus bersabar kalau ada musibah, karena yakin bahwa itu adalah kehendak Allah. Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Semua yang datang dari Allah adalah baik bagi kita. Jadi kalau ada musibah, kita harus menyikapi dengan sabar. Kalau kita mendapat kenikmatan, harus bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, janji Allah, lain syakartum la azidannakum, jadi akan menambah kenikmatan itu. Tetapi kalau kita bersabar, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Tipe orang yang ketiga adalah bila ada musibah, dia akan bersyukur. Ini adalah tingkatan yang tinggi. Pemirsa podcastmu, apakah kita bisa? Insya Allah kita harus selalu berikhtiar, berusaha dan berdoa. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu terbaik. Ini adalah zaman-zaman sahabat Rasulullah. Jadi kalau tidak mendapat musibah berapa hari atau berapa minggu, itu rasanya ada pertanyaan dalam hatinya. Ada apa dengan ibadah kita? Ada apa dengan kelakuan kita? Kok tidak ada hal-hal yang menyakitkan atau musibah dalam diri kita? Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, kita selaku orang yang beriman, jangan bersedih, jangan khawatir terhadap musibah. Yakinlah pada Allah.
Ada beberapa ayat dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan cobaan kepada kita adalah sesuai dengan kemampuan kita. Dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau ada musibah yang telah ditimpakan kepada kita, yakinlah bahwa kita sanggup, kita mampu untuk mengatasinya. Karena Allah tahu, Allah sudah memilih, dan Allah sudah yakin bahwa kita bisa menerima sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi musibah bagi orang yang imannya tinggi, jadi banyak juga akan lebih berat. Beda dengan orang yang agamanya kurang, imannya masih tipis, musibah juga sedikit. Dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi Allah menyiapkan solusi, pemirsa. Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi Allah akan memberikan solusi atau kemudahan setelah ada kesulitan. Yakinlah bahwa musibah yang hadir ini pasti ada solusinya. Yang ketiga, dengan musibah Allah akan meningkatkan derajat keimanan seorang beriman, meningkatkan tingkat kualitas dari keimanan itu sendiri. Jadi ketakwaan keimanan itu adalah ada prosesnya. Di antaranya adalah dengan datangnya musibah kepada kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan. Jadi walaupun apa yang akan terjadi, Allah akan memberikan solusi kemudahan. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, kita sebagai orang beriman, sikap kita bagaimana kalau kita menerima musibah? Yang pertama, kita harus introspeksi. Jadi kita harus mawas diri, muhasabah sebelum tidur. Apa yang telah kita lakukan, apa yang sebetulnya kita diperintah oleh Allah dan dilarang oleh Allah. Berbuat baik bagaimana, apa yang sudah kita kerjakan. Lakukanlah itu setiap hari. Yang kedua, jangan lupa qiyamul lail, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua persoalan kita laporkan kepada Allah. Kita meminta tolong. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Mintalah tolong hanya kepada Allah, bukan yang lainnya. Yang ketiga, banyak-banyaklah istighfar. Karena beristighfar itu sangat luar biasa hikmahnya. Dengan istighfar kita bisa merubah segala sesuatu. Beristighfarlah yang banyak dan bersungguh-sungguh. Kemudian berikhtiarlah. Kita berikhtiar mencari solusi sesuai dengan ajaran Allah
dengan sungguh-sungguh, hasil kita serahkan kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Jangan sampai kita sebagai seorang beriman, kalau ada musibah, kita akan putus asa, bersedih dengan menampakkan wajah yang tidak enak, mengeluh setiap hari, mengeluh kepada teman, mengeluh kepada saudara-saudara, bahkan mengeluh di status. Jangan sampai kita lakukan ini. Jangan sampai musibah yang menimpa pada diri kita ceritakan kepada orang lain. Ceritakan saja kepada Allah dan mohon solusinya. Belum tentu yang kita beri, kita adukan, kita keluhkan musibah yang menimpa pada kita, ternyata juga menimpa kepada teman kita. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, musibah itu adalah harus kita syukuri karena banyak manfaat dari musibah itu. Manfaat yang pertama, musibah adalah penghapus dosa. Jadi kita kalau ada musibah, ujian yang menimpa pada kita, itu adalah menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita manusia tidak akan lepas dari dosa. Dengan musibah berupa harta, musibah badan, jadi harta kita mungkin hilang, usaha kita bangkrut, badan kita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Ini akan menghapus dosa-dosa bagaikan api yang menghilangkan karat-karat. Manfaat kedua, dengan musibah yang kita terima, Allah akan meningkatkan derajat kita di sisinya. Makin banyak musibah yang kita terima dan kita bisa memanage, mencari solusi tentang musibah ini, insya Allah, Allah akan mengangkat derajat keimanan kita di sisinya. Allah akan memberikan pertolongan seberat apapun ujian itu. Yakinlah bahwa Allah Maha Penolong kepada kita. Dan yakin Allah pasti menolong. Kalau kita sudah tinggi keimanan kita, musibah apapun terasa ringan karena Allah menolong kita, tidak terasa berat. Tetapi kalau Allah tidak menolong, musibah kecil saja sudah sesek, sudah tidak kuat rasanya. Bahkan ada yang stres dan ada yang bunuh diri. Ini adalah tingkat pertolongan dari Allah. Kalau kita lihat, kurang apa negara-negara maju seperti Jepang, tetapi tingkat angka bunuh diri tinggi di sana. Itu karena tidak ada pertolongan dari Allah terhadap musibah yang diterimanya. Lain dengan di Afghanistan, orang-orang yang beriman, tidak ada angka kematian bunuh diri. Karena Allah, meskipun ada cobaan, Allah menolongnya. Dia tidak merasa ini adalah suatu beban, tapi ini adalah kita nikmati bersama-sama.
Nikmat musibah yang terakhir adalah Allah menguji hambanya. Layakkah hamba ini untuk masuk surga dengan ujian-ujian yang diberikan kepada kita. Demikian kajian kami tentang musibah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila salah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.